Hey Hopo gengs, di setiap peradaban manusia, musik merupakan salah satu hal yang ikut berkembang dan mewarnai tiap zaman. Dari awal mula peradaban di mana musik dijadikan bunyi-bunyi perang, hingga menjelma menjadi industri hiburan yang sangat besar sekarang ini. Nah, hari ini, hampir semua orang di belahan dunia tengah menikmati musik. Mulai dari karya Mozart, hingga lagu teranyar BTS dan Blackpink yang nangkring di trending YouTube. Bahkan tidak jarang, musik menjadi penyambung untuk kaum muda dan kaum tua, dan menjadi penyambung untuk perbedaan lainnya. Nah, pertanyaannya, mengapa musik begitu spesial? Sebenarnya, apa pengertian musik? Bagaimana sejarah dan asal-usulnya? Bagaimana pertama kali manusia mengenal musik? Dan kenapa orang-orang menyukai musik? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita telusuri bersama di DP Explore kali ini. Kapan manusia mengenal musik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dalam pengertian umum pun, musik memang menyangkut ilmu dan seni yang berhubungan dengan suara. Bahkan secara harfiah, istilah musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu musiki, yang berasal dari kata mus, yakni para dewi Yunani yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Nah, dari sinilah kemudian manusia mengenal bahwa musik adalah salah satu seni yang juga menyangkut ilmu pengetahuan. Musik sudah dikenal sejak zaman Homo sapiens, sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun lalu. Namun, karena potongan sejarah yang hilang, perkembangan musik yang dikenal manusia hanya terdeteksi sejak zaman pertengahan hingga zaman modern. Pada zaman pertengahan sekitar tahun 400 hingga 1400 Masehi, musik dikendalikan oleh gereja dan kemudian dikenal dengan nama musical repertoire. Setelah itu, musik pun masuk pada masa pencerahan atau Renaissance sekitar 1400 hingga 1600 Masehi, di mana penggunaan instrumen seperti piano atau organ mulai berkembang dan menjadi pengiring di berbagai tempat kesenian seperti opera. Kemudian, musik menjadi lebih beragam pada masa barok sekitaran 1600 hingga 1700 Masehi, di mana musik menjadi beragam dan menjadi awal kebangkitan para komposer dalam membuat musik unik. Nah, setelah itu, akhirnya musik masuk pada masa kejayaan di era musik klasik pada 1700 hingga 1810 Masehi. Pada masa inilah, dunia mengenal musisi terkenal seperti Chopin dan Beethoven. Dari klasik, musik kemudian menuju ke era romantik pada tahun 1815 hingga 1910 Masehi, yang membuat musik dianggap memiliki komposisi perasaan emosi yang kuat dan makna yang dalam. Dari masa inilah, musik menjadi penyampaian isi hati hingga aspirasi kaum tertindas untuk melawan. Nah, akhirnya tibalah pada masa modern di tahun 1900 hingga tahun di masa sekarang. Di sini, musik menjangkau banyak orang dengan hadirnya radio dan juga berkembang hingga menjadi musik elektronik seperti yang sekarang kita kenal. Ya, setidaknya itulah sejarah singkat dari perkembangan musik di dunia.
Lalu, mengapa orang-orang menyukai musik? Berdasarkan hubungan panjang manusia dan musik, wajar saja jika musik menjadi salah satu hal yang dicintai semua kalangan. Bahkan saking sukanya manusia dengan musik, dalam beberapa ilmu pengobatan, musik sering dijadikan alat terapi untuk proses pengobatan. Faktor utama mengapa manusia bisa mencintai musik karena sensasi yang ditimbulkan musik memang memproduksi kebahagiaan. Berdasarkan laporan yang dikutip dari Life Science, para peneliti dari McGill University menemukan hal yang menarik yang terjadi pada otak manusia saat mendengarkan musik. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 silam menemukan bahwa struktur otak yang teraktivasi saat mendengarkan musik adalah wilayah yang sama terkait dengan rangsangan euforia lain, seperti sedang bercinta, makan, ataupun mengkonsumsi obat terlarang. Ya, sensasi dari mendengar musik memang membangkitkan kesenangan seperti 3 hal tadi, karena sama-sama menghasilkan dopamin, sebuah senyawa kimia yang memberikan respon bahagia di dalam otak. Nah, selain produksi dopamin, aliran darah manusia juga mengalami gerakan naik turun di dalam otak seiring dengan adanya alunan musik. Hal ini terjadi karena di area otak yang berhubungan dengan penghargaan emosi dan gairah. Hal ini jugalah yang kemudian bisa memicu bulu kuduk berdiri saat mendengar musik bagus atau saat mendengar seorang penyanyi mencapai not yang tinggi. Selain menghasilkan dopamin yang memberikan sensasi bahagia pada otak, secara psikologis, manusia juga menjadi nyaman dengan adanya musik. Bagi para musisi seperti Rob Scallon, musik merupakan cara seseorang musisi untuk menyampaikan perasaan. Dalam kasus yang lebih sederhana, musisi memiliki teman curhat yang baik, yaitu dengan menciptakan musik. Sementara bagi penikmat musik, menurut anggota band Driftless Pony Club Matt Weber dari Amerika, musik merupakan sebuah instrumen untuk berbagi perasaan. Jika kamu mendengar lagu sedih saat galau, kamu akan merasa bahwa banyak orang yang merasakan hal yang sama dan membuat kamu merasa lebih baik. Nah, dari sinilah musik dikenal sebagai bahasa universal yang dapat menyatukan manusia dalam berbagai lapisan. Tidak jarang kita juga melihat sebuah paduan kolaborasi yang dihimpun dari berbagai artis dan berbagai genre untuk menciptakan musik yang indah didengar oleh sebuah kalangan. Jika kita masih ingat, lagu Shakira yang berjudul Waka Waka yang menjadi anthem resmi Piala Dunia Afrika Selatan pada tahun 2010 silam. Diputar hampir di seluruh dunia dan menjadi kegemaran lintas generasi. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa musik itu universal dan dapat menjadi pemersatu manusia. Maka tidak jarang musik juga dijadikan alat perlawanan, propaganda, bahkan perdamaian. Karena memang semua orang menyukai musik.